Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Nablandina Arzarnai dengan NIM 1514222184. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan presentasi kali ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan judul proposal saya tentang analisis faktor penyebab kesulitan siswa dalam belajar matematika di kelas 3 SDN 25 Kecamatan Kota Selatan. Baik, berikut adalah latar belakang. Saya akan menjelaskan latar belakang, tetapi latar belakang itu ada poin-poinnya, yaitu ada fenomena, ada faktor literatur, dan gap novelty, problem akademi. Sekarang poin pertama yaitu fenomena. Fenomena itu juga terbagi menjadi dua, yaitu fenomena ideal dan fenomena aktual. Nah, fenomena ideal itu adalah pemerintah harus memperhatikan tercapainya pembelajaran matematika yang etik, efektif, dan menyenangkan dengan siswa yang termotivasi memahami konsep secara mendalam. Dan kalau fenomena ideal, itu artinya menunjukkan adanya kesulitan siswa dalam belajar matematika, rendahnya hasil belajar, serta tingginya tingkat kecemasan dan kurangnya dalam pembelajaran, yang menjadi tantangan besar dalam meningkatkan kualitas pendidikan matematika di Indonesia. Kedua itu fakta literatur, yaitu pertama, kecenderungan menghafal rumus, yaitu dari Anissa Jubaidah dan Rian di tahun 2021. Dan kedua, pengaruh kecemasan numerik dan persepsi diri rendah, yaitu dari Julianti dan Heni Pujisasti 2020. Dan ketiga adalah kecemasan terhadap matematika, yaitu dari Mujayas Mamajana dan di tahun 2020. Dan terakhir adalah kurangnya motivasi dan kreativitas dalam pembelajaran, yaitu dari Nur Farijia Hadayani Matris dari Marita di tahun 2021. Gap dan novelty artinya adalah meskipun banyak penelitian telah mengkaji kesulitan siswa dalam belajar matematika, tetapi kecemasan numerik, ketidakpahaman konsep itu dan pendekatan pengajaran yang kurang efektif itu masih ada. Dan juga banyak penelitian yang hanya berfokus pada aspek teoritis atau faktor internal siswa atau seperti kecemasan dan minat. Oleh karena itu, dalam penelitian saya ini, saya berfokus untuk mengeksplorasi pengaruh pendekatan yang lebih variatif, seperti penggunaan media pembelajaran yang kreatif dan interaktif untuk membantu siswa mengatasi kesulitan belajar, terutama dalam pemahaman konsep dasar matematika seperti perkalian. Novelty itu adalah kebaruan dari penelitian ini, terletak pada eksplorasi bagaimana pendekatan pembelajaran kreatif seperti penggunaan permainan edukatif, teknologi digital, atau manipulatif fisik, dan meningkatkan pemahaman konsep dasar matematika, yaitu dalam fokus utama penelitian ini adalah mengeksplor bagaimana kombinasi metode pembelajaran variatif dan media pembelajaran interaktif dan dapat memberikan dampak positif terhadap minat pemahaman dan hasil belajar siswa kelas 3 SD dalam matematika, khususnya di bidang perkalian. Baik, berikutnya adalah problem akademik. Problem akademik itu juga terbagi menjadi poin-poin, yaitu pertama, pandangan negatif terhadap matematika, yaitu karena siswa sering menganggap matematika itu sulit dan membosankan sehingga menyebabkan kesulitan belajar. Dan kedua, itu ketergantungan pada hafalan rumus. Banyak siswa yang cenderung menghafal rumus tanpa memahami konsep sehingga sulit menerapkan dalam soal yang berbeda. Dan ketiga itu tingkat kecemasan tinggi, yaitu kecemasan dalam belajar matematika membuat siswa sulit memahami materi terutama di kelas 3 yang masih dalam tahap dasar. Dan keempat itu metode pengajar yang kurang variatif, yaitu mengajar monoton, membuat siswa bosan dan lambat memahami pelajaran, yaitu dampak dari
tidak adanya guru yang kurang kreatif dalam memilih metode pembelajaran yang inovatif. Rumusan masalah, apakah kesulitan dialami dalam pembelajaran matematika kelas 3 SDN itu memiliki kesulitan? Dan kedua itu, faktor apa yang menyebabkan siswa mengalami kesulitan dalam belajar matematika di kelas 3 SDN? Terus ketiga itu, bagaimana upaya dapat dilakukan untuk mengatasi kesulitan siswa dalam belajar matematika di kelas 3 SDN. Berikut kita masuk ke bab 2, landasan teori. Yaitu landasan teori itu saya akan menjelaskan tentang poin-poinnya saja, yaitu hakikat belajar dan pembelajaran. Kedua, yaitu prinsip dan tujuan belajar, pembelajaran matematika, kesulitan belajar matematika, dan faktor-faktor penyebab kesulitan belajar matematika, dan upaya mengatasi kesulitan belajar matematika. Baik, penelitian terdahulu, yaitu pertama, studi yang dilakukan oleh Sri Munyasi dan Asy Erwanti, dia mengatakan bahwa sikap siswa terhadap matematika itu berbeda. Dan kedua, studi yang dilakukan oleh Rizky Utari itu, Yusuf itu Wardana dan Aristika itu menyatakan bahwa mengungkapkan bahwa siswa yang memiliki sikap negatif terhadap matematika cenderung mengalami prestasi akademik yang rendah. Dan ketiga itu studi tambahan oleh Muhayyasi Majana, yaitu dia mengatakan bahwa persepsi guru terhadap siswa itu mencakup dampak yang negatif seperti kecemasan, kebencian, dan kegagalan ujian, serta ketakutan terhadap matematika dan keyakinan bahwa matematika itu sulit. Berikut adalah kerangka berpikir. Matematika diajarkan di berbagai tingkat pendidikan. Dalam hasil observasi di kelas 3 SDN nomor 25 itu, Kecamatan Kota Selatan, menunjukkan bahwa siswa mengalami kesulitan, khususnya dalam memahami perkalian. Kesulitan yang berdampak negatif pada kemampuan siswa menyelesaikan tugas dan hasil belajar. Hal ini juga menurut Jamaris. Hal ini didukung juga oleh Jamaris, yaitu 2015. Dia mengatakan kesulitan siswa itu mencakup perhitungan, pemahaman konsep, dan penggunaan bahasa matematika. Dan juga penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk mengidentifikasi jenis kesulitan, faktor penyebab, dan solusi dapat membantu mengatasi masalah pembelajaran matematika di kelas tersebut. Dan faktor yang menyebabkan kesulitan belajar menurut Ahmad Dhani dan Supriyono 2013 itu ada 3. Pertama, faktor internal, yaitu meliputi intelektual, minat belajar, motivasi belajar, serta kesehatan fisik. Yaitu faktor eksternalnya itu meliputi lingkungan. Dan ketiga itu keluarga, lingkungan sekolah, teman sebaya. Bab 3 itu adalah metode penelitian, yaitu pendekatan penelitian itu kualitatif atau deskriptif, dan fokusnya adalah memahami perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan subjek secara deskriptif dengan menggunakan berbagai metode ilmiah dalam konteks ilmiah khusus. Sumber data yaitu terbagi jadi data primer. Data primer itu adalah peneliti mendapatkan data yang secara langsung dari pengalaman dan wawancara berbagai orang seperti kepala sekolah, orang tua siswa, dan guru dan siswa kelas 3 SD. Yaitu kalau kedua itu data sekunder itu informasi awal yang diperoleh dari pengamatan wawancara dan dilengkapi dengan rekaman suara atau foto dan video. Subjek penelitian yaitu sesuai dengan penjelasan Sugiono 2013 adalah metode pengambilan sampel proposif memerlukan pemilihan sumber daya yang tepat, dan juga studi ini melibatkan guru kelas 3 SD sebagai subjek utama karena peran penting mereka dalam pengajaran sekolah. Dan seorang guru di kelas 3 diwawancara untuk mengetahui faktor-faktor yang berkontribusi pada kesulitan belajar. Teknik pengumpulan data yaitu adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Dan terakhir itu adalah teknik analisis data, yaitu menurut Millies dan Humberer 2007, analisis data kualitatif terdiri dari pengukuran data, pengambilan data, dan penyelesaian dari verifikasi, yaitu terbagi menjadi dua, reduksi data dan penyajian data. Sekian dari saya, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.